kerja keras banting tulang, ingat keluarga, jagalah keselamatan. Jagalah keselamatan. Oke, bukan teman-teman. Assalamualaikum sahabat kreatifku semuanya ya, sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi dengan channel Tukang Kreatif 09. Ini kan lagi santai-santai. Mungkin sedikit aku kasih ini ya, ulasan mengenai gerinda ini. Inti dasar tentang cara pemahaman penggunaan gerinda. Ini yang pegang ya. Nah, ini paling enggak inti dasarnya dulu perlu aku ketengahkan kepada teman-temanku sekalian, sobat kreatifku semuanya ya kan. Jadi pada dasarnya kita harus memahami dulu sebelum kita betul-betul menggunakan gerinda. Masih ingat ya yang bagaimana sih gerinda itu berputar, ya kan? Nih kalau kita mau ngerapatin, ingat lagi sekali lagi ya, ini di video panjang agak aku jelaskan lebih panjang ya. Nah, ini kan kuncian. Kalau kita tekan, set gini, dia ngunci. Tuh. Nah, ini gerinda jenis apapun hampir sama lah, hampir sama. Cuman ada yang tekannya seperti yang magtek, apa yang ada yang di watt. Itu yang bagus-bagus itu biasanya kan di atas ini ya. Tombolnya di atas. Ini aku contohkan yang murah-murah aja, yang di bawah. Tapi kita harus hati-hati. Terkadang-kadang ada colokan yang ini potongan aja, ini agak panjang. Biasanya teman-teman ini dipotong, biar nanti kalau waktu disimpan nggak nyangkut. Kalau ada barang di sini kita taruh campur di karung, ketekan dia, celek, kan bahaya juga. Nah, jadi harus hati-hati atau disendirikan cara menaruhnya. Oke, setelah itu, ini kosongan aja ya, kita tekan. Oke, kalau kita putar ke kiri, ya, berlawanan dengan arah jarum jam, dia akan terbuka. Lihat, lepas. Oke, lepaskan. Berarti secara keilmuannya, dia kalau melepas bergeraknya kan ke kiri, berarti saya kan pernah udah jelaskan di video short itu ya, dia bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan kalau kita mau merapatkan, set, coba perhatikan sekali lagi, kelihatan kan nih. Nah, ini tetap ditekan, rapatin, set. Oke. Kalau ngencengin searah jarum jam, sedang berputarnya dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi saat dia kena benda, karena awalnya kan dia kalau ngerapetin searah jarum jam, kalau dia dipakai berputarnya berlawan dengan arah jam, dengan arah jarum jam, jadi mau nggak mau dia akan semakin rapat. Begitu kena benda, kena tekanan, dia akan semakin rapat. Sama saja dengan logikanya nih, berpikir logika, sama saja dengan tuh semakin dia ngencengin karena bergerak ke sini. Tapi kalau ngerapetin begini, berarti dia ditekan terus. Begitu kena hentakan kan ke sini, nih kena tekanan, gini, sama dengan direm. Semakin dia logikanya, semakin dia ke sini. Oke? Semakin dia direm. Jadi ada peluang, teman-teman. Kayaknya sih jarang kejadian mata gerinda itu lepas, gitu loh. Oke? Karena dia semakin kencang. Kecuali kalau nggak ada pengaitnya. Ntar ya aku kasih contohkan ya. Yang lepas nih. Nah, coba kita bikin simple. Itu santai aja. Nah, ini untuk risbon asa ini untuk asa. Kalau kita habis ngelas itu ya. Nah, untuk mana cincinnya ya. Nah, ini pasti ada cincinnya kan, teman-teman udah tahu. Cuman kita tahu teknik dasarnya dulu aja. Nanti untuk yang lain-lain menyusul lah. Kenapa kok nggak pakai penutup? Tetap kalian semuanya harus pakai pengaman loh ya. Nah, ini pengamannya.
karena masih tahap pemula satu misal. Jadi pahami dulu, perhatikan dulu. Kalau udah agak menguasai, baru kalau udah hafal tentang perlakuan gerinda, baru dilepas pengaman, nggak apa-apa, karena udah paham perlakuan. Kalau belum ya jangan. Kita harus seperti laguku tadi kan, hati-hati dan waspada. Ini untuk semuanya teman-teman yang sudah ngingetin, terima kasih banyak. Makanya di sini dibutuhkan pro kontra, karena sebuah kritikan itu bisa membangun kedekatan emosional kita, gitu loh. Seorang kalau nggak mau dikritik nggak bakal maju. Nah, seperti membangun channel di YouTube sama saja teman-teman. Oke, setelah aku pasang gini ya, ini tadi kan penguncinya. Nah, buat yang baru pemula, usahakan kalau mengunci ini ditekan, pakai ini, semakin dia rapat, set, ya ke arah jarum jam ya, searah jarum jam, set, gini ya. Kalau melepasnya, kelihatan kan? Ini kebalikannya, set, gitu ya, ke arah sana. Berarti dia melepas pisau. Tapi begitu dirapatin, saat dia digunakan, ini kan ngencengin. Saat dia digunakan, dia lari ke sini. Tuh, begitu kena tekanan dia semakin rapat. Set kan berat, set. Misalkan ini agak pelan, set. Nah, itu ceritanya. Sorry teman-teman, agak berisik ini. Di bawah ini kan aku lagi di tempat putriku, anakku yang pertama itu ada di Jakarta, putri, yang nomor 2 cowok, ada di Mojokerto, langsung dari Mojokerto ini kebetulan di Jakarta. Rame ya, tapi nggak apa-apa. Ini jadi nampak seperti hidup ini. Nah, oke, lanjut masalah gerinda lagi ya. Nah, ini untuk teman-teman yang kadang mungkin aku prakteknya bikin ini, pengenalan kanan, medianya seperti ini, ceret, kan itu kan. Nah, karena dia berlawanan, larinya ke sini. Nah, ini yang kalau dia di sisi luar. Tetapi fungsi kita menahan. Kalau udah capek ya pegang tangan 2 lah. Jangan gaya, jangan sembrono pegang tangan 2 kalau udah capek. Nah, ke sini. Makanya kalau di keramik itu kita mundurnya ini kita pegang di tahan aja. Agak renggang. Cerit, kita larikan seperti ini. Jadi dia cenderung lari cerit, tapi di luar sisi posisi jangkauan badan kita. Ya kan? Nah, cerit. Nah, baru nanti kita ambil lagi di depan. Tapi sifatnya kan berlarinya ke sini, kita dorong ke depan. Ceret. Dorong ke depan. Ceret. Ya itu cara perlakuannya. Dan langsung dihajar gitu, enggak. Ada tekniknya. Nah, kalau sekarang dibalik. Sekarang seperti ini megangnya. Dia ada di sisi dalam. Toh kalau mata gerinda ini bisa lepas kan larinya malah ke tubuh kita, kalau bisa copot ini kan bahaya. Enggak, insya Allah enggak. Ini karena secara teknik dan logikanya dia akan kena benda, semakin dia ditekan ke benda, semakin dia mengunci, makanya lepasnya nanti susah gitu. Nah, kalau pegangnya seperti ini, berarti gimana ya aku jelaskannya? Dari situ aja enak. Berarti dia berputarnya kan berlawanan, cenderung dia lari kemana? Tuh, ke depan kan, udah betul ke depan. Serpiannya ke belakang, kalau yang tadi serpiannya ke depan, serpiannya ke belakang, debu-debu ke belakang. Enggak apa-apa. Tapi ngajarnya dia kan, misalkan kita menggaris luruskan dulu ke sana. Serat. Ya kan? Lari cepet dia. Free. Nah, saat di sini nanti biarkan dia berlari, ditekan dikit tapi direm. Ceret. Ingat ya. Ceret sama direm. Ceret. Nah, jangan diambil dari sini diperongkol langsung. Kasar jadinya nanti. Nah, itu mungkin sedikit pemahaman tentang cara kerja gerinda biar teman-teman jelas. Kak, tapi itu saran saya itu harus pakai penutup biar efektif. Bagus, itu betul, ya kan? Tapi apakah bisa lepas? Udah aku jawab di awal tadi. Kecuali memang dia nggak dikencengin, bahaya teman-teman. Dikencengin sama tangan aja gini, udah kuat. Tapi aku nggak menyarankan loh ya. Pakai ini aja loh ya. Kalau teman-teman yang di lapangan udah biasa ini nggak apa-apa dia, karena udah biasa pegang perlakuannya. Nah, oke. Setelah semua ini tadi, udah paham kan? Setelah semua ini tadi, makanya perlakuannya seperti tukang besi.
tukang besi ngambilnya nggak dari depan sini, gerinya dari sini, cerat gitu kan. Nah, maunya beda perlakuannya. Nah, kalau dari sini ngambilnya dari depan sini, cerat. Itu caranya. Nah, kebanyakan kasus ini karena kejepit. Kejepit itu bidang nanti mungkin aku sendirikan ya, aku bikinkan videonya sendiri. Gimana cara menghindari untuk kejepit? Biasanya itu karena teknik pemataan bidang yang kita hajar, yang kita kerjakan, itu kita salah tumpuannya. Kalau bisa kan misalkan ini kita potong nih jelasnya. Nah, kita taruh di sini. Nah, saat dia dipotong di sini mau nggak mau dia jatuh. Salahnya di sini kadang ada tumpuan, di sini ada tumpuan. Kita potong di sini. Kalau dia kena gravitasi bumi nyepit gini. Nah, gini jadi kayak terjepit, pecah akhirnya. Itu prinsip sederhananya. Oke, sementara mungkin itu dulu. Untuk lebih jauhnya nanti kita ulas lagi ya di video yang lain. Untuk sementara, untuk nyambung shot-shotku sebelumnya ya tentang cara kerja gerinda. Oke teman-teman, jaga diri kalian selalu, sehat selalu buat kalian semuanya, ya kan. Terima kasih atas waktu dan menontonnya. Kami ucapkan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.